Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan materi bab 13 mengenai perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan. Di mana anggota kelompok 13 ini terdiri dari Jonathan Farel, NPM 35, dan saya Mega Almira, NPM 38. Yang pertama akan dibacakan oleh Jonathan Farel. Ya, selamat pagi, selamat siang, maupun selamat sore teman-teman yang saya cintai, yang mungkin sedang melihat video ini mungkin di pagi hari, mungkin di siang hari, ataupun di sore ataupun malam hari. Di sini saya Jonathan Faras Siagian akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Perubahan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan. Di sini saya bersama teman saya yaitu Mega Almira. Ya, saya akan mulai presentasinya, yaitu yang pertama itu perubahan akuntansi. Apa sih perubahan akuntansi itu? Nah, pengertian itu adalah perubahan akuntansi atau akuntansi change adalah perubahan atau modifikasi dalam hal prinsip akuntansi, perkiraan akuntansi, dan atau entitas pelaporan. Nah, perubahan akuntansi tersebut memberikan pengaruh yang besar terhadap laporan keuangan suatu perusahaan. Perubahan akuntansi ini dapat mengurangi komparabilitas dan konsisten informasi dari laporan tersebut. Nah, alasan terjadinya perubahan akuntansi itu ada lima alasan yang kami ambil, yang kami tampilkan di slide ini, yaitu yang pertama, alasan yang pertama adalah adanya informasi baru suatu perusahaan merasa perlu mengubah estimasi pendapatan dan biayanya, seperti misalnya estimasi piutang tak tertagih, estimasi umur atau masa manfaat aktivitas tetap. Terus alasan yang kedua adalah perubahan kondisi perekonomian. Nah, di mana perusahaan merasa perlu untuk mengubah metode akuntansinya untuk lebih mencerminkan kondisi perekonomian terkini. Nah, alasan ketiga adalah organisasi profesi akuntansi mengharuskan perusahaan untuk menerapkan standar, prinsip, atau metode akuntansi yang baru. Nah, alasan yang keempat adalah akuisisi, peleburan, pemekaran, dan pemecahan usaha bisa menyebabkan terjadinya perubahan entitas pelapor. Nah, alasan yang kelima adalah tuntutan kepada manajemen untuk menghasilkan laba secara berlebihan. Standar atau prinsip akuntansi yang lazim mengidentifikasi dua kategori penting dari perubahan akuntansi, yaitu yang pertama itu perubahan estimasi atau taksiran, dan yang kedua adalah perubahan prinsip akuntansi. Nah, untuk perubahan estimasi atau taksiran itu adalah pada perubahan estimasi atau taksiran ada beberapa contoh pos-pos yang memerlukan estimasi, yaitu pertama, piutang tak tertagih, kedua, keuangan persediaan, maaf ini keuangan maksudnya, maaf, ini keusangan, maaf saya yang salah membaca, di sini keusangan persediaan, terus umur manfaat dan nilai sisa aktiva, yang keempat, periode yang menerima manfaat dari biaya yang ditanggungkan, terus yang kelima, kewajiban untuk biaya garansi dan pajak penghasilan. Yang keenam, cadangan mineral yang dapat dipulihkan kembali. Yang ketujuh adalah perubahan metode penyusutan. Nah, tetap di perubahan estimasi atau taksiran, contoh terkait perubahan estimasi yang dipengaruhi oleh perubahan prinsip akuntansi yang biasa digunakan oleh perusahaan berupa perubahan metode penyusutan atau amortisasi dan depresi. Karena perusahaan mengubah metode penyusutan berdasarkan perubahan estimasi laba masa depan, aktiva berumur panjang, tidaklah mungkin memisahkan pengaruh perubahan prinsip akuntansi dari perubahan estimasi tersebut. Nah, kesimpulannya adalah perusahaan memperhitungkan perubahan metode penyusutan sebagai perubahan estimasi yang dipengaruhi oleh perubahan prinsip akuntansi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Mega, partner saya sendiri. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Jonathan. Yang kedua yaitu perubahan prinsip akuntansi. Perubahan prinsip akuntansi melibatkan perubahan dari satu prinsip ekonomi yang berlaku umum ke yang lainnya. Pengujian yang seksama harus dilaksanakan dalam setiap situasi ini
untuk memastikan bahwa perubahan prinsip memang telah terjadi. Akhirnya, jika prinsip akuntansi yang sebelumnya diikuti tidak dapat diterima atau jika prinsip ini diterapkan secara tidak benar, maka perubahan ke prinsip akuntansi yang berlaku umum dianggap sebagai koreksi kesalahan perpindahan dari akuntansi dasar kas atau pajak penghasilan ke dasar akrual dianggap juga sebagai koreksi kesalahan. Selanjutnya ada 3 pendekatan yang disarankan untuk melaporkan perubahan prinsip akuntansi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pelaporan perubahan pada periode berjalan. Yang kedua, pelaporan perubahan secara retrospektif. Yang ketiga, pelaporan perubahan secara retrospektif di masa depan. Yang pertama, yaitu pelaporan perubahan pada periode berjalan. Pengaruh kumulatif adalah perbedaan laba tahun sebelumnya antara metode baru dan metode lama. Penyesuaian ini kemudian dilaporkan hanya dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Perusahaan tidak mengubah laporan keuangan tahun sebelumnya. Yang kedua yaitu pelaporan perubahan secara retrospektif, yaitu penyesuaian retrospektif atas laporan keuangan akan menyusun kembali laporan keuangan tahun sebelumnya atas dasar yang konsisten dengan prinsip yang baru ditetapkan. Perusahaan menyajikan pengaruh kumulatif dari perubahan sebagai penyesuaian atas laba di tahun paling awal yang disajikan dalam laporannya. Yang ketiga, pelaporan perubahan secara prospektif di masa depan. Pada pendekatan ini, hasil yang telah dilaporkan sebelumnya biasanya telah diubah. Saldo awal tidak perlu disesuaikan. Pendukung pendekatan ini berargumen bahwa setelah manajemen menyajikan laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang akan dapat diterima, maka laporan tersebut sudah final. Manajemen tidak dapat mengubah periode sebelumnya dengan menerapkan prinsip baru. Selanjutnya yaitu materi kedua mengenai koreksi kesalahan, di mana koreksi kesalahan sendiri mempunyai pengertian yaitu tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu pos atau akun. Koreksi kesalahan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Di sini ada 4 golongan kesalahan-kesalahan yang ada di koreksi kesalahan, yaitu yang pertama, kesalahan-kesalahan yang ditemukan dalam kondisi prosedur akuntansi yang normal. Contohnya adalah kesalahan klerikal seperti kesalahan penambahan, posting ke akun yang salah saji suatu akun, atau tidak memasukkan suatu akun dari neraca saldo. Kesalahan ini biasanya dideteksi selama proses pengiktisaran siklus akuntansi secara reguler dan biasanya sudah dikoreksi. Yang kedua, kesalahan-kesalahan yang terbatas pada akun-akun neraca. Contohnya adalah mencakup mendebit piutang usaha bukan wesel tagih, mengkredit utang bunga dan bukan wesel bayar, atau mengkredit utang bunga dan bukan utang gaji. Contoh kesalahan lainnya yaitu tidak mencatat pertukaran obligasi yang dapat sering ditemukan dan dikoreksi pada periode dilakukannya kesalahan. Apabila kesalahan-kesalahan seperti ini ditemukan sampai periode berikutnya, maka koreksi harus dilakukan pada saat itu juga dan data neraca kemudian dinyatakan kembali untuk tujuan perbandingan. Golongan kesalahan yang ketiga yaitu kesalahan-kesalahan yang terbatas pada akun-akun laba rugi. Contohnya, beban gaji kantor mungkin didebit dan bukannya beban gaji penjualan. Jenis kesalahan ini harus dikoreksi sesegera mungkin setelah ditemukan. Walaupun kesalahan tersebut tidak mempengaruhi laba bersih, akun-akun yang salah saji harus dinyatakan kembali untuk tujuan analisis dan pelaporan komparatif. Golongan yang keempat yaitu kesalahan-kesalahan yang mempengaruhi baik akun-akun laba maupun akun-akun neraca. Contoh dari kesalahan ini yaitu salah saji persediaan dan tidak dimasukkannya penyesuaian untuk pos-pos dibayar di muka dan akrual pada akhir periode serta pengakuan pengeluaran modal sebagai beban dan tidak dimasukkannya beban penyusutan atau amortisasi. Selanjutnya kita masuk ke ilustrasi metode persediaan. Di sini ada soalnya, yaitu soalnya tanggal 1 Januari 2011 PTA menjual saham 200 juta dan mulai beroperasi di industri retail. Berikut data penjualan, pembelian persediaan dan beban operasi selama tahun 2011 sampai 2013 yang dilakukan dengan transaksi kas. PTA menggunakan metode rata-rata tertimbang
Untuk biaya persediaan sebelum 1 Januari 2013 dan menerapkan metode FIFO sejak tahun 2013. Di sini ada datanya. Penjualan pada tahun 2011 sebesar 700 juta, 2012 sebesar 650 juta, dan 2013 sebesar 650 juta juga. Pembelian pada tahun 2011 dan 2012 sebesar 200 juta dan 2013 sebesar 250 juta. Beban operasi pada tahun 2011 dan 2012 sebesar 350 juta dan 2013 sebesar 300 juta. Arus kas dari operasi tersebut 2011 150 juta, 2012 50 juta, 2013 100 juta. Di sini berikut perbandingan jumlah persediaan selama tahun 2011 sampai 2013 dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang dan FIFO. Average cost pada tanggal 1 Januari 2011 sebesar 0, FIFO-nya juga 0, perbedaannya jadi 0. Pada tanggal 31 Desember 2011, average cost-nya 50 juta, FIFO-nya 55 juta, perbedaannya 5 juta. Tanggal 31 Desember 2012, average cost-nya 75 juta, FIFO-nya 85 juta, perbedaannya 10 juta. Tanggal 31 Desember 2013, average cost-nya 95 juta, FIFO-nya 110 juta, dan perbedaannya 15 juta. Di sini juga kami menampilkan perbandingan COGS selama tahun 2011 sampai 2013 dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang dan FIFO. Tahun 2011 average cost-nya sebesar 150 juta, FIFO-nya 145 juta, perbedaannya 5 juta. Tahun 2012 average cost-nya 225 juta, FIFO-nya 220 juta, perbedaannya 5 juta. Pada tahun 2013, average cost-nya 230 juta, FIFO-nya 225 juta, jadi perbedaannya 5 juta juga. Selanjutnya kita langsung masuk ke laporan laba rugi. Di sini ada penjualan tahun 2011 sebesar 700 juta, COGS sebesar 150 juta, beban operasi 350 juta. Jadi untuk mencari laba bersih 2011 itu dikurang 700 dikurang 150 juta dikurang 350 juta jadinya 200 juta laba bersih 2011. Terus pada tahun 2012 penjualannya sebesar 650 juta, COGS-nya 225 juta, beban operasinya 350 juta, jadi laba bersihnya sebesar 75 juta. Pada tahun 2013 penjualannya sebesar 650 juta, COGS-nya sebesar 230 juta, beban operasi 300 juta, jadi laba bersihnya 120 juta. Pada tabel di bawahnya juga sama seperti tabel di atas, tetapi perbedaannya ada di COGS FIFO. Nah, ini pakai FIFO, jadi FIFO-nya itu pada tahun 2011 sebesar 145 juta, pada tahun 2012 sebesar 220 juta, pada tahun 2013 sebesar 225 juta. Jadi laba bersih pada laporan laba rugi COGS FIFO itu pada tahun 2011 sebesar 205 juta, 2012 sebesar 80 juta, 2013 sebesar 125 juta. Selanjutnya laporan laba ditahan. Yang ini untuk pakai laba bersih rata-rata tertimbang dulu, yaitu pada tahun 2011 laba ditahan awalnya itu sebesar 0, laba bersih rata-rata tertimbang 200 juta, jadi laba akhirnya 200 juta. Pada tahun 2012 laba ditahan awalnya 200 juta, laba bersihnya 75 juta, laba ditahan akhirnya 275 juta. Pada tahun 2013 laba ditahan awalnya itu 275 juta, laba bersih rata-rata tertimbang 120 juta, laba ditahan akhir sebesar 395 juta. Selanjutnya laporan laba ditahan sesuai dengan FIFO. Jadi tahun 2011 itu laba ditahan awalnya itu 0, laba bersih rata-rata FIFO-nya 205 juta, jadi laba ditahan akhirnya ditambah jadi 205 juta. Pada tahun 2012 laba ditahan awalnya sebesar 205 juta,
laba bersihnya 80 juta, laba ditahan akhirnya 285 juta. Dan pada tahun 2013 laba ditahan awalnya sebesar 285 juta, laba bersih rata-rata FIFO-nya 150 juta, laba ditahan akhirnya sebesar 410 juta. Terima kasih kepada partner saya Mega yang telah mempresentasikan dengan sangat baik. Nah, di sini adalah laporan posisi keuangan, masih tentang tadi ilustrasi yang dijelaskan oleh sama partner saya Mega Almira. Di slide 17 kan ada ilustrasi metode persediaan. Nah, seperti yang diketahui tadi, sudah dibacakan, sudah dijelaskan oleh partner saya, yaitu Mega Almira. Di sini akan melanjutkannya, yaitu dalam laporan posisi keuangannya. Nah, seperti yang ada di tadi itu, nah di sini bisa dilihat masing-masing sama teman-teman sekalian. Di kas ini ada 350 juta di tahun 2011 ya. Sebelum itu kita lihat persediaannya dulu. Persediaan atau rata-rata tertimbangnya. Di 2011 itu 50 juta, di 2012 itu 75 juta, terus di 2013 itu 95 juta. Terus kasnya itu di 2011 itu 350 juta, di 2012 itu kasnya 400 juta, dan 2013 kasnya 500 juta. Nah, total asetnya tinggal ditambahin. Nah, kalau total aset di 2011 ini kan tadi persediaan ditambah kas itu kan 50 juta ditambah 350 juta, yaitu hasilnya 400 juta. Sedangkan di tahun 2012, persediaan ditambah kas, persediaannya itu 75 juta, ditambah kas 400 juta, hasilnya 475 juta. Di 2013, begitu juga, 95 juta itu persediaan, ditambah dengan kas 500 juta, hasilnya 595 juta. Nah, di sini dia ada modal saham. Modal sahamnya di setiap tahunnya 200 juta, sama-sama masing-masing 200 juta, maupun dari 2011, 2012, sampai 2013 itu 200 juta, 200 juta. Laba ditahannya di tahun 2011 itu 200 juta, di tahun 2012 275 juta, di tahun 2013 itu 395 juta. Jadi total ekuitas dia adalah 400 juta di tahun 2011, yaitu dari modal saham ditambah laba ditahan yang masing-masing adalah 200 juta dan 200 juta, hasilnya 400 juta. Sedangkan tahun 2012 modal sahamnya 200 juta, laba ditahannya 275 juta, kalau ditotalin dia 475 juta. Sedangkan di tahun 2013 itu modal sahamnya 200 juta dan di laba ditahannya 395 juta. Hasilnya 595 juta. Nah, seperti itu teman-teman. Yang kita ketahui kan aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Ya kan? Nah, sini karena mungkin dia tidak ada akun dari liabilitas atau utang-utang, jadi ya atau kewajiban-kewajiban yang harus ditanggung oleh perusahaan itu, jadi ya sama aja, aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Karena liabilitasnya tidak ada, jadi kita anggap liabilitas itu nol, berarti aset berapa sama dengan ekuitas. Nah, di sini sudah balance. Semisalnya kalau kita berpikir secara logikanya begitu, teman-teman. Di sini total asetnya 400 juta, tahun 2011 sama juga di total ekuitas 400 juta. Di 2012 itu 475 juta, itu total asetnya. Total ekuitasnya di tahun 2012 juga 475 juta. Begitu juga dengan 2013, total asetnya itu 595 juta dan total ekuitasnya 595 juta. Nah, begitu juga teman-teman. Nah, kita lanjut boleh teman-teman di bawahnya juga kurang lebih seperti itu. Terus kita lanjut ke slide berikutnya. Ada laporan arus kas. Di sini laporan arus kas, ya seperti yang teman-teman ketahui, laporan arus kas kan kemana aja kas itu berjalan. Itu mungkin kas itu ada yang bertambah maupun ada yang berkurang ataupun bagaimana, itu ketahuinya di sinilah dilaporkan di sini di laporan arus kas. Nah, arus kas dari aktivitas operasi ada penjualan, ada pembelian, dan ada beban operasi. Nah, nanti dari penjualan, pembelian, dan beban operasi ini ditambahkan masing-masingnya. Nah, itu hasilnya adalah arus kas bersih dari aktivitas operasi. Nah, itu di tahun 2011 kita lihat di sini teman-teman. Di tahun 2011 itu penjualannya itu 700 juta, pembeliannya 200 juta, beban operasinya 350 juta.
Ya kan teman-teman? Nah, jadi di total di arus kas bersihnya dari aktivitas operasi ini adalah 150 juta. Jadi dikurang teman-teman, maaf tadi sebelumnya teman-teman. Jadi penjualan itu dikurangi pembelian, terus dikurangi dengan beban operasi. Begitu teman-teman. Jadi 700 dikurangin 200 dikurangin 350 hasilnya 150 juta. Begitupun juga di tahun 2012. Ini ada 6 di tahun 2012 penjualan dia itu 650 juta, pembeliannya 200 juta, sedangkan beban operasinya 350 juta. Berarti 650 juta dikurangi 200 juta dikurangi 350 juta hasilnya yaitu 50 juta teman-teman. Ya, di tahun 2013 seperti ada kesalahan teman-teman, maaf sebelumnya. Di tahun 2012 ini mungkin arus kas bersihnya itu 100 juta ya teman-teman ya. Jadi kan 650 dikurangin 200 dikurangin 350. 200 tambah 350 kan 550. 550 650 kurangin 550 seharusnya 100 juta di sini, maaf teman-teman, ada kesalahan sedikit. Nah, jadi di sini baru ada arus kas, begitupun juga di tahun 2013 kurang lebih seperti itu teman-teman. Terus ada arus kas dari aktivitas pembiayaan, itu ada penerbitan saham biasa 200 juta untuk 2011, penambahan kas, jadi ditotalin 150 juta ditambah, maaf teman-teman, di sini kita ganti aja, berarti kita ganti tadi sudah ya teman-teman, berarti di sini 100 juta juga teman-teman. Nah, maaf teman-teman. Nah, begini kurang lebih. Jadi di sini ada arus kas dari aktivitas pembiayaan, itu kan penerbitan saham biasa di tahun 2011 itu 200 juta. Berarti di tahun 2011 tadi kan udah ketemu nih arus kas bersih dari aktivitas operasi di tahun 2012 itu 150 juta. Nah, ada penerbitan saham biasa 200 juta. Berarti tinggal ditambah teman-teman, itu penambahan kas bersih. Hasilnya 150 juta ditambahin 200 juta yaitu 350 juta. Begitupun juga di tahun 2012. Karena di tahun 2012 tidak ada namanya penerbitan saham biasa, berarti ya tinggal tetap 100 juta dia teman-teman di penambahan kas bersih. Begitu juga di tahun 2013. Nah, kas awal tahunnya itu ternyata di tahun 2011 itu tidak ada teman-teman, nol. Di tahun 2012 350 juta, di tahun 2013 itu 400 juta teman-teman ya. Berarti di sini karena tadi di tahun 2000, kalau di tahun 2011 tetap benar di kas akhir tahunnya 350 juta, sedangkan di tahun 2012 karena tadi ada kesalahan di atas, berarti kita di sini juga ada kesalahan, maaf teman-teman sebelumnya. Dari 350 juta ditambah 100 juta itu 450 juta. Nah, begini teman-teman. Nah, untuk di tahun 2013 karena dia tidak ada penerbitan saham biasa tetap jadi 100 juta ditambah kas awal tahunnya pada saat itu 400 juta. Oh, maaf, berarti di sini adalah 450 juta karena dari ambil 2012. Maaf teman-teman untuk kesalahan penghitungan. Jadi di sini di tahun 2013 itu ada kas awal tahunnya 450 juta, berarti 450 juta ditambahin 100 juta ditambahin 450 juta hasilnya 550 juta. Jadi teman-teman karena mungkin awal tahun dia itu di tahun mungkin awal perusahaan itu bekerja atau beroperasi teman-teman itu di tahun 2011. Jadi kas mungkin di awal tahun 2011 itu tidak ada apabila maksudnya tidak ada ya karena nol di sini kan. Mungkin apabila kalau dia mulai di tahun 2010 mungkin di sini ada dari diambil kas akhir tahun 2010. Misalnya ada nih teman-teman, misalnya kita bikin di sini. Nah, begitu juga dengan 2012. Nah, kas awal tahun 2012 itu dari mana sih teman-teman? Ya dari kas akhir tahun sebelumnya yaitu di tahun 2011. Karena di tahun 2011 kas akhir tahunnya 350 juta berarti dia
untuk di tahun 2012 itu dianggapnya kas awal tahun, yaitu 350 juta. Nah, begitu juga tahun 2013 teman-teman. Di tahun 2013 dia memiliki kas awal tahunnya 450 juta. Nah, 450 juta ini dari mana sih? Nah, 450 juta ini dapat dari kas akhir tahun di tahun 2012. Jadi, setiap dia tahun 2012 sudah selesai, ketahuanlah kas di kas tahun 2012 itu berapa sih akhirnya setelah penutupan dan lain sebagainya. Ketahuilah 450 juta. Nah, untuk melanjutkan di tahun berikutnya itu dianggap sebagai kas awal tahun 2013. Nah, itu 450 juta. Hasilnya 550 juta. Begitu kurang lebih teman-teman. Nah, untuk di sini ada LIFO, ada average cost. Nah, di sini ada laba bersih, perbedaan, begitu teman-teman. Jadi, di tahun 2011, 2012, average cost-nya itu, oh kita jelasin satu-satu teman-teman. Di 2011 average cost-nya 200 juta, terus di 2012 dia average cost-nya 75 juta, berarti total kumulatif awal tahun 2013, berarti total ya teman-teman, jadi dari 2011 dengan 2012 di total, berarti 200 juta tambah 75 juta, hasilnya 275 juta. Vivo dia berapa sih tahun 2011? Vivo dia itu 205 juta, 205 juta, tahun Vivo dia 2012 itu 80 juta, berarti ditambah, berarti 205 juta ditambah 80 juta, hasilnya 285 juta. Nah, eh, di sini kita lihat perbedaan. Perbedaan itu apa sih? Ada selisih kan dari average cost dengan Vivo-nya. Nah, di tahun 2011 ini average cost-nya 200 juta. Sedangkan Vivo-nya 205 juta, berarti ada laba. Labanya itu 5 juta. Begitupun juga 2012. Average cost-nya itu dia 75 juta. Sedangkan di Vivo 80 juta, berarti labanya 5 juta. Ya kan teman-teman? Nah, jadi total kumulatif laba dia itu 10 juta. Nah, total di 2013 adalah Evercost itu 120 juta, Vivo-nya 125 juta, berarti labanya 5 juta. Nah, untuk jurnalnya, bagaimana mencatat jurnalnya terhadap perubahan ke metode Vivo awal tahun 2013 adalah persediaan pada laba ditahan, itu masing-masing 10 juta. Nah, ini sih teman-teman, 10 juta labanya nih, teman-teman. Nah, um, terima kasih teman-teman. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya sendiri yaitu Mega Almira. Kesimpulan dari materi bab 13 mengenai perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan, yaitu perubahan akuntansi dibagi menjadi dua, yaitu perubahan taksiran-taksiran akuntansi, yang mana perubahan dalam taksiran akuntansi yang timbul sebagian atau seluruhnya dari perubahan prinsip akuntansi harus dilaporkan sebagai perubahan taksiran akuntan. Yang kedua, perubahan prinsip akuntansi. Penggunaan suatu prinsip akuntansi yang lazim yang berbeda dengan prinsip akuntansi yang lazim yang digunakan dalam periode. Koreksi kesalahan tidak dipandang sebagai perubahan akuntansi, akibatnya kesalahan akuntansi yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya yang belum dikoreksi atau disesuaikan jumlahnya dilaporkan sebagai penyesuaian tahun sebelumnya dan dicatat langsung pada perkiraan laba yang ditahan. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai bab 13, yaitu tentang perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.